Konflik antara umat Islam dan kelompok lain di India merupakan permasalahan yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Sejarah panjang interaksi antara berbagai komunitas di wilayah tersebut menunjukkan dinamika yang kompleks, yang hingga kini masih belum menemukan solusi yang benar-benar tuntas. Keberadaan umat Islam di India memiliki akar sejarah yang kuat, terutama sejak berdirinya Kesultanan Delhi pada abad ke-13 dan puncaknya di bawah Kekaisaran Mughal. Pada masa itu, umat Islam memainkan peran penting dalam perkembangan budaya, arsitektur, ilmu pengetahuan, serta administrasi pemerintahan. Namun, setelah runtuhnya Kekaisaran Mughal dan masuknya kolonialisme Inggris, posisi umat Islam mulai mengalami perubahan. Kebijakan pemerintah kolonial seringkali memperburuk hubungan antara komunitas Muslim dan Hindu, terutama melalui strategi politik pecah belah atau divide and rule. Puncak dari ketegangan ini terjadi pada tahun 1947 dengan pemisahan India dan Pakistan. Pemisahan ini disertai dengan kekerasan massal yang menyebabkan kematian dan pengungsian jutaan orang. Sejak saat itu, umat Islam di India menjadi minoritas dalam negara yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Sebagai negara yang secara resmi mengusung sekularisme, India berusaha memberikan ruang bagi semua agama untuk berkembang. Namun, dalam praktiknya, umat Islam kerap menghadapi tantangan politik dan sosial yang membuat mereka merasa termarginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu isu paling kontroversial yang memperburuk hubungan antaragama adalah sengketa Masjid Babri di Ayodhya. Masjid ini dihancurkan oleh kelompok Hindu ekstremis pada tahun 1992 yang memicu gelombang kekerasan besar-besaran di berbagai kota di India. Penghancuran masjid tersebut menjadi titik balik dalam meningkatnya polarisasi antara umat Islam dan kelompok nasionalis Hindu. Ketegangan ini semakin meningkat dengan munculnya berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan umat Islam, seperti Undang-Undang Kewarganegaraan, disingkat CAE, yang disahkan pada tahun 2019. Undang-undang tersebut mengundang kritik luas karena dianggap diskriminatif terhadap Muslim, terutama bagi mereka yang tidak dapat membuktikan asal-usul kewarganegaraan mereka sebelum batas waktu tertentu. Banyak pengamat menilai kebijakan ini sebagai upaya sistematis untuk melemahkan posisi umat Islam dalam struktur sosial dan politik India. Selain kebijakan yang kontroversial, umat Islam di India juga menghadapi tantangan berupa meningkatnya insiden kekerasan berbasis agama. Serangan terhadap komunitas Muslim oleh kelompok radikal semakin sering terjadi, dengan sedikit atau bahkan tanpa intervensi serius dari aparat penegak hukum. Banyak kasus kekerasan ini bermula dari isu-isu sensitif, seperti dugaan penghinaan terhadap simbol keagamaan atau tuduhan terhadap Muslim yang dianggap melanggar norma sosial mayoritas. Situasi ini menimbulkan ketakutan di kalangan umat Islam, yang merasa keamanan mereka semakin terancam. Di tengah tantangan ini, umat Islam tetap berusaha mempertahankan eksistensi mereka melalui pendidikan, ekonomi, dan politik. Banyak tokoh Muslim yang berhasil mencapai posisi penting dalam pemerintahan, bisnis, dan akademisi. Meskipun hambatan sistemik masih sering mereka hadapi, organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi Muslim juga terus memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur hukum. Mereka menekankan pentingnya dialog antaragama sebagai sarana untuk mengurangi ketegangan serta memperjuangkan keadilan bagi komunitas Muslim yang tertindas. Dukungan dari komunitas internasional juga menjadi faktor penting dalam upaya menyoroti permasalahan yang dihadapi umat Islam di India. Berbagai organisasi hak asasi manusia telah menerbitkan laporan yang mengkritik diskriminasi dan kekerasan terhadap Muslim, meskipun respons pemerintah India cenderung bersikap defensif. Sikap umat Islam dalam menghadapi situasi ini perlu didasarkan pada strategi yang matang dan berbasis hukum. Langkah-langkah yang melibatkan partisipasi aktif dalam politik, penguatan ekonomi, serta pendidikan menjadi kunci utama dalam meningkatkan posisi mereka di masyarakat. Selain faktor internal, peran media dalam membentuk persepsi publik tentang umat Islam
juga tidak dapat diabaikan. Media yang berpihak seringkali memperburuk stigma terhadap Muslim, sementara media yang objektif dapat membantu membangun pemahaman yang lebih adil dan akurat. Di tengah tekanan yang dihadapi, umat Islam harus tetap menjaga persatuan di antara mereka. Perpecahan internal hanya akan melemahkan upaya kolektif dalam memperjuangkan hak-hak mereka di India yang semakin kompleks secara sosial dan politik. Dalam jangka panjang, pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan posisi umat Islam di India. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas dapat membuka peluang lebih luas dalam sektor pekerjaan dan mengurangi ketimpangan sosial yang selama ini terjadi. Kerjasama dengan komunitas lain yang memiliki visi inklusif juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Aliansi dengan kelompok yang memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial dapat memperkuat posisi umat Islam dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Sejarah telah membuktikan bahwa umat Islam memiliki ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan strategi yang tepat, kesabaran, serta keyakinan yang kuat, mereka dapat terus berjuang demi masa depan yang lebih baik di India. Salah satu tantangan terbesar bagi umat Islam di India adalah bagaimana mereka bisa mempertahankan identitas mereka tanpa harus menghadapi diskriminasi yang semakin meningkat. Di tengah dinamika politik yang terus berubah, mereka harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri mereka sebagai bagian dari sejarah India. Banyak kalangan menilai bahwa kebijakan-kebijakan tertentu yang diterapkan oleh pemerintah saat ini cenderung lebih berpihak kepada kelompok mayoritas. Hal ini menyebabkan umat Islam merasa semakin tersingkirkan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Di sektor ekonomi misalnya, banyak Muslim India yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses ke pekerjaan yang layak. Hal ini bukan hanya karena faktor ekonomi semata, tetapi juga akibat adanya diskriminasi yang membuat mereka sulit bersaing dengan kelompok lain. Pendidikan menjadi aspek krusial yang dapat membantu umat Islam untuk keluar dari ketertinggalan. Sayangnya, angka partisipasi pendidikan di kalangan Muslim India masih tergolong rendah, terutama di daerah-daerah dengan mayoritas penduduk Muslim yang hidup dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Selain itu, ada pula permasalahan terkait representasi umat Islam dalam pemerintahan. Meskipun terdapat tokoh-tokoh Muslim yang berhasil mencapai posisi penting, secara keseluruhan, keterwakilan mereka dalam parlemen maupun institusi pemerintahan lainnya masih sangat terbatas. Hal ini berbanding lurus dengan kebijakan-kebijakan yang diambil, di mana aspirasi umat Islam seringkali tidak mendapatkan tempat yang cukup. Akibatnya, kebijakan yang dibuat lebih banyak mengakomodasi kepentingan mayoritas, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap komunitas Muslim. Ketidakadilan ini mendorong sebagian umat Islam untuk mencari keadilan melalui jalur hukum. Namun, proses hukum yang panjang dan seringkali bias membuat mereka menghadapi tantangan yang semakin besar dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Di sisi lain, meningkatnya gerakan nasionalis Hindu juga menambah ketegangan di India. Beberapa kelompok radikal mengampanyekan gagasan bahwa India adalah negara Hindu, sehingga umat Islam dianggap sebagai orang luar yang tidak memiliki tempat dalam tatanan sosial yang baru. Narasi semacam ini sangat berbahaya karena dapat memperdalam jurang pemisah antara umat Islam dan komunitas lain di India. Jika tidak diatasi dengan pendekatan yang bijaksana, hal ini dapat memicu lebih banyak konflik dan ketegangan di masa depan. Untuk mengatasi permasalahan ini, umat Islam perlu membangun aliansi yang lebih luas dengan kelompok-kelompok lain yang memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dengan memperkuat solidaritas lintas agama dan etnis, mereka dapat menciptakan perubahan yang lebih berarti. Selain itu, penting bagi umat Islam untuk terus aktif dalam politik dan tidak menjauh dari proses demokrasi. Partisipasi dalam pemilihan umum dan keterlibatan dalam pembuatan kebijakan dapat menjadi cara yang efektif untuk memastikan suara mereka tetap didengar. Di tengah semua tantangan yang dihadapi, harapan tetap ada. Sejarah telah menunjukkan bahwa umat Islam memiliki ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai ujian. Dengan strategi yang tepat dan kesabaran yang kuat, mereka dapat terus bertahan dan berkembang di India. Pada akhirnya, solusi jangka panjang bagi konflik ini membutuhkan komitmen dari semua pihak. Hanya dengan kerjasama yang erat, kesadaran sejarah, dan dialog yang berkelanjutan, perdamaian dan kesejahteraan dapat terwujud bagi seluruh rakyat India, termasuk umat Islam yang merupakan bagian integral dari bangsa tersebut. Meskipun perjalanan menuju keadilan masih panjang, umat Islam di India harus terus berjuang dengan cara yang damai dan konstruktif. Dengan semangat persatuan dan ketekunan,
mereka dapat mengubah tantangan yang ada menjadi peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.